Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, melanjutkan surah Ali Imran ayat 92. Kami bacakan ayat awalnya, selanjutnya langsung kita maknai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maknanya lan tidak akan tanalu memperoleh sampai atau memperoleh, tidak akan sampai, tidak akan memperoleh, tidak akan mendapatkan apa? Al-birra, kebaikan. Dia tidak akan dapat pahala. Hatta sehingga baru bisa mendapatkan pahala, mendapat kebaikan. Tunfiku, menginfakkan kalian orang iman, mimma dari apa-apa tuhibbun, yang mencintai dan menyenangi kalian. Jadi aslinya infak gitu ya, perintah Allah dikerjakan dapat pahala. Tapi salah satu syaratnya adalah selain syarat yang biasa kita tahu adalah niat karena Allah, juga infak itu adalah ini memberikan apa yang kita cintai, apa yang kita senangi. Apa yang kita senangi. Artinya secara manusiawi, secara idealnya semua orang itu ya kurang lebih ya sama. Misalnya uang, semua cinta dengan uang kan gitu. Sedekah uang berarti sedekah yang dia cintai. Ini apa, makanan, ya. Makanan yang segar, makanan yang baru, makanan yang belum basi. Semua orang tentu senang lah ini, walaupun beda-beda selera kan gitu. Berarti sedekah makanan itu sedekah yang disenangi. Itu juga minuman gitu. Tapi manakala seperti makanan, kalau sudah basi, kalau sudah basi, kita saja sudah tidak senang, kita saja tidak suka, kita saja tidak mau. Jadi kalau sedekah yang sifatnya itu yang kita sendiri tidak senang, namanya itu kita itu bukan sedekah, tapi membuang. Dan kita membuang, bahasa kasarnya buang balak gitu kan. Angpau ini buang balak katanya. Ya, kita membuang balak ini dikasihkan ke orang. Niatnya supaya dapat pahala yang banyak ini, padahal kita membuang ini. Nah itu akan kenaan, artinya sesuai dengan dalil ini ya, kamu tidak akan dapat pahala karena kamu cuma membuang, bukan mau sedekah. Kamu sendiri tidak senang lagi gitu. Diberikan pakaian misalnya, yang ini apa, kita masih senang. Tapi khusus pakaian ini kadang-kadang ini kita masih senang ya, orang tidak senang ini, karena pakaian itu kalau udah bekas itu ya ada yang sudah tidak ini apa, tidak serak gitu. Apalagi ada orang yang sukanya pakai baju bolong-bolong ini, baju koyak-koyak gitu kan, dia sih senang, hanya enak makanya itu, tidak takut kotor, tidak takut rusak ya. Dia untuk mau kerja-kerja ini apa, mengerjakan sesuatu yang kotor-kotor gitu, cuci mobil, cuci motor gitu kan, bersih-bersih. Jadi enaknya pakai baju-baju kayak gitu ya. Kalau pakai baju baru lah ya, mau nyuci mobil atau mau ini apa, babat rumput gitu kan, pakai baju baru lah kan, lah sayang kan, begitu kotor susah bersihkannya. Jadi justru masa enak pakai pakaian yang buruk-buruk gitu kan gitu. Senang, kayak iya senang ini. Tapi kalau dikasihkan orang, walaupun kita senang itu ya banyaklah yang tidak senangnya. Banyaklah yang tidak senangnya. Maka untuk hal tertentu seperti pakaiannya ya justru yang kita senang itu adalah yang umumnya pantas gitu. Umumnya pantas dipakai. Padahal aslinya ya ada segmennya semua sebetulnya. Dibeli pakaian itu ada pakaian kondangan gitu, ada pakaian hari raya, ada pakaian sehari-hari, ada pakaian untuk kerja gitu, ada pakaian untuk kotor-kotoran gitu. Nah orang kalau dibeli pakaian yang untuk kotor-kotoran itu ya rasanya ini
menghina dianggap gitu kan. Padahal sebetulnya aslinya niat yang ngasih ini ya itu untuk kamu pakai kalau nyuci-nyuci, beres-beres gitu kan. Atau bahkan untuk lap-lap itu gombal-gombal gitu kan gitu. Aslinya sih masih bermanfaat. Tapi karena nanti ditanggapi berbeda, ditanggapi berbeda. Emangnya apa kami dikasih gombal-gombal ini lap-lap ini lap ini namanya. Ini bukan pakaian, ini adalah cocoknya untuk jadi lap atau untuk gombal gitu kan gitu. Akhirnya jadi tidak baik, maka sebaiknya untuk pakaian ini jangan kita memberi walaupun yang kita masih cinta, tapi lainnya apabila yang masih pantas lah ini, apalagi yang sangat pantas yang baru gitu. Baru. Jadi cukup relatif, tapi umumnya ya rata-rata sama kita, yang masih baru, yang masih bagus ya kan gitu ya. Rata-rata kita senang. Nah, maka kalau mensedekahkan, menginfakkan sesuatu yang masih bagus, yang masih baru, dan yang masih sangat layak gitu ya, insya Allah orang akan menerimanya dengan senang. Kalau orang menerima dengan berat hati, ini kan dianggap pembuangan itu, ini kita yang sedekah jadi tidak jadi dapat pahala. Mending nggak usah disedekahkan baju buruk tadi ya. Mending kita pakai sendiri untuk keseharian kita tadi, atau malah kita manfaatkan terakhir adalah untuk lap-lap kan gitu, lap-lap yang kotor gitu kan. Semua ada peruntukannya. Nah, tapi untuk menjaga supaya ibadah kita ini tidak disuzoni atau tidak dicap jelek oleh orang, apa sedekah tapi ngasih buruk gitu kan, ini namanya buang sampah gitu kan gitu. Nah, maka itu kita hindari. Wa ma tunfiku, dan apa-apa tunfiku yang menginfakkan kalian, min syai'in dari sesuatu apa saja, pakaian, makanan, minuman, harta, uang, atau yang lainnya, tanah, ada infak tanah boleh, lain tanah, lain rumah, lain. Sedekah ngasih orang, kamu tak kasih rumah mau enggak, lain bila, lain. Nah, rumahnya biasanya buruk itu mau orang, lain. Rumah ya. Biasanya sak tanahnya gitu. Lain mobil atau kendaraan dikasih buruk. Mau orang lain, entah apa. Mogok, ya mogok, tak apa-apa, jual aja buruan dapat duit kan gitu. Jadi, walaupun karena ada nilainya besar gitu. Lain dengan baju tadi, lainnya baju kalau sudah bekas dia murah, apalagi udah rusak gitu ya, udah banyak bolong-bolongnya nih, dijual berapapun tidak ada yang mau lagi itu sudah. Ini kasihkan pun belum tentu ada yang mau. Kalau kendaraan lagi mobil truk lain, ini buruk sudah nih, gimana mau tidak, masih ya mau lagi, sudah mogok tidak bisa hidup lagi, udah 10 tahun tidak hidup, tidak apa-apa. Dijual buruan nongsokan itu banyak, berat ini, berapa ton besinya itu dapat duit banyak ini. Apapun yang kalian infakkan, fa innallah, maka sungguhnya Allah, bihi dengan nyamah, dengan apa-apa yang kalian infakkan tadi, atau dengan sesuatu yang kalian infakkan tadi, alim, maha mengetahui. Jadi jangan khawatir, apapun yang kita infakkan Allah tahu, maksudnya ya Allah catat ini oleh petugasnya, dan pasti nanti akan dibalas oleh Allah, tidak akan disia-siakan atau dilupakan oleh Allah. Lanjut, kullu tiap-tiap atau semua at-ta'ami makanan, karena ada apa makanan hilan halal li Bani Israel pada Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub, yang sekarang ini mereka menyebut mereka adalah bangsa Yahudi. Dan disebut Yahudi itu adalah salah satu anak Nabi Yakub namanya Yahuda. Jadi 12 golongan laki-laki, anak perempuan juga ini 2 orang. Yang 13 ini yang meneruskan kelanjutan, karena keturunan itu yang melanjutkan itu garis laki-laki. Nah, salah satu dari anak keturunan Yakub itu yang paling banyak warganya, mungkin anaknya banyak, keturunan banyak, akhirnya mendominasi, jadi mayoritas, kebanyakan itu adalah Yahuda. Yang disebut kadang mereka Yahudi gitu. Jadi Bani Israel itu sekarang disebut Yahudi, padahal lebih luas dari Yahuda, karena selain Yahuda ada saudara-saudaranya lain, keturunan yang lain. Nah, ini yang intinya di sini bukan masalah Yahudinya, tapi masalahnya adalah makanan aslinya semua Allah halalkan. Khususnya di sini adalah untuk Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub, atau yang menyebut diri mereka Yahudi. Illa kecuali yang tidak halal, itu adalah maharrama. Apa yang harama telah mengharamkan siapa Israel itu panggilan atau gelarnya Nabi Yakub, ala nafsi atas dirinya. Maksudnya waktu itu
Nabi Yakub sakit. Karena lama sakitnya itu dia bernazar, kalau saya sembuh ya saya tidak mau makan daging di ontau. Jadi dia itu mengharamkan untuk dirinya sendiri. Jadi setelah sembuhnya ini dikasih itu lah, dia tetap tidak mau karena dia sudah mengharamkan untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan keturunan salah sangka ini, berarti ini haram untuk bangsa mereka, ya tidak, hanya untuk Israel atau Yakub saja. Ini itu mereka atau dia bernazar untuk dirinya sendiri. Ini. Dan itu kejadiannya min qabli, dari sebelum antunazzala, jika diturunkan apa Taurat, kitab Taurat. Kitab Taurat dari Nabi Musa dah ribuan tahun kemudian lainnya baru diturunkan. Mereka seolah-olah diharamkannya makanan-makanan hewan berkuku itu ini termasuk onta sebagainya, itu ada dalam Tauratnya kan gitu, ada dasar Tauratnya, ada dasar kitabnya gitu kan. Padahal itu adalah dari keharaman yang Nabi Yakub buat dan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk keturunannya. Jangan penerusnya menganggap ini keharaman dari kitab ini. Nah, maka seolah ada dasarnya ini, maka ditantang oleh Allah, memerintahkan pada Muhammad untuk menantangnya. Kul, katakan Muhammad, kamu seolah-olah mengharumkan ini, seolah ada dasarnya itu loh. Sekarang faktu, maka mendatangkanlah kalian Bani Israel di Taurat dengan kitab Taurat. Mana Tauratnya? Mana ayatnya? Ayat mana yang mengatakan ini haram ini itu? Mana ayatnya? Ini. Fatluha, maka membacakanlah kalian padanya ayat. Mana ayatnya? Terus kalian bacakan. In kuntum, jika ada kalian shodiqin, orang yang benar. Kalau kalian merasa benar bahwa ini mengharam, ada dasarnya kitab, mana kitabnya? Mana ayatnya? Gitu. Jadi ya tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak Muslim juga sama. Kita bicara kalau tidak ada dasarnya Quran hadis kalau sekarang, atau tidak ada dasar kitab, tidak ada dasar tuntunan dari Allah atau Rasulnya, dan itu berarti bohong, dusta. Kalau kita bohong, dusta, apa kita bisa memberi pahala atau memberi ancaman? Tak bisa. Ya bisa memberi pahala atau memberi ancaman itu kalau memang itu dari Allah Rasulnya. Jadi kita jangan bicara amalan, bicara apa keyakinan, bicara apapun kalau tidak ada dasarnya. pokoknya nih, tidak ada di akhirat itu dapat pahala karena pokoknya itu tidak ada. Memang modal. Ibadah ini ada dasar, keyakinan ini ada dasar, itu kitab dari Tuhan, kitab dari Rasulnya. Ya, setelah diagangi gitu, bahasa Palembang diagangi. Nah, mana kitabnya, mana ayat, dibacakan ini. Nggak bisa menunjukkan mana ya, kemarin ada gitu, padahal tidak ada, dicari tidak ketemu. Nanti ya kalau ketemu nih, padahal ya tidak ada. Sampai sekarang mereka tidak bisa menunjukkan. Faman, maka barang siapa iftara, yang berbuat-buat dia Allah, atas Allah, maksudnya berbuat atas nama Allah. Soalnya ini agama ini peraturan Tuhan ini. Nah, ini seolah-olah itu berarti dari Allah kan ini. Dia bicara agama itu berarti seolah-olah dari Allah. Nah ini. Sedangkan itu dia buat-buat, kaziba, pada dusta, padahal itu bohong, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Membak dizalika, dari setelah demikian itu. Nah ini sudah ada dalilnya, sudah ada kitabnya. Nah ini sudah ada ancamannya, tidak boleh dusta, bohong dan sebagainya. Nah ini kok dia masih berani dusta, mengatasnamakan Allah, atau istilah zaman sekarang ini ada mencatut, gitu. Mencatut nama pejabat, mencatut nama kepala daerah, mencatut nama ini pimpinan kelembagaan segala macam ya. Oh, itu kriminal itu. Tidak disenangi, itu perbuatan yang sangat tidak disenangi itu. Mencatut nama untuk meminta uang, misalnya mencatut nama untuk melaksanakan sesuatu, padahal tidak ada orang yang dicatut namanya itu memerintahkan seperti itu, tidak ada. Itu kriminal yang ya sangat ini ya gitu ya, tidak disenangi nih. Apalagi Allah tidak senang dicatut namanya, dibilang ini peraturan Tuhan, padahal Allah sendiri tidak menurunkan peraturan seperti itu. Nah, kalau ada orang yang berbuat dusta, masih berani berbuat dusta seperti itu, menganggap ini adalah suatu peraturan dari Allah padahal bukan, faulaika, maka demikian itu mereka az-zalimun, orang yang aniaya. Orang yang aniaya berarti orang itu berbuat dosa, nanti pasti masuk neraka. Ada pengecualian nanti, jadi dia bertobat sebelum matinya kan gitu. Kadang orang itu ya mengandalkan nanti mau mati tobat aja lah yang penting. Kadang-kadang kita lupa tobat karena saking banyaknya kesalahan itu, lupa bertobat, akhirnya setelah matinya itu masih banyak hal yang belum ditobati. Nah, hal-hal yang belum ditaubat itulah nanti di akhirat diancam dengan siksa neraka. Jadi bukan berarti kalau orang iman tidak masuk neraka, tidak.
Orang iman pun akan masuk neraka kalau dia masih ada penzoliman atau penganiayaan atau masih ada kesalahan-kesalahan. Semua itu akan menyebabkan dia masuk neraka setelah habis. Ini kan, jadi ada habisnya. Itu nanti dia akan dimasukkan ke surga. Sedangkan orang-orang yang selain iman, selain Islam, ini dosanya tidak akan habis-habis. Karena apa? Dia tidak punya basic pahala. Tidak ada kebaikan. Kebaikan itu maksudnya pahala. Kenapa tidak ada pahala? Apa dia selama dunia tidak pernah berbuat baik sama sekali? Pernah. Mungkin ada, mungkin banyak kebaikannya. Tapi kebaikan apapun yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keimanan, bukan muslim, bukan orang iman, maka kebaikan itu tidak bernilai di sisi Allah. Karena ibarat tidak punya wadah, dia tidak punya lisensi, tidak diberi hak untuk mengamalkan sesuatu kebaikan itu. Kalau orang iman memang kita sudah diperintah, peraturan diturunkan, terus monggo bahasa Jawanya, silakan gitu. Atau istilah di Quran ini walikulli wijhatun huwa muwalliha walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, setiap agama itu punya syariatnya masing-masing, termasuk muslim, orang Islamnya ada syariatnya, yaitu Quran hadis. Huwa muwalliha, ini dia menghadapi atau menerima, meyakini dan melaksanakan syariat yang diturunkan kepada mereka itu. Lain agama kan beda-beda syariatnya, caranya beda-beda. Ada yang ada yang tidak ada yang banyak aturan, ada yang tidak banyak aturan, ada yang tidak ada aturan gitu. Ada yang tidak teratur, ada yang teratur, ada yang bagus, ada yang jelek. Itu beda-beda. Nah, kita yang sudah dibuat aturan segini atau ini nih aturan kita. Nah, sekarang kamu sudah punya aturan, fastabiqul khairat, silahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita ibaratnya sudah diberi lisensi seperti itu. Ibarat kita kerja itu udah dikasih tahu job description-nya. Biar kalau kita penggarap lahan sawah itu udah dikasih tahu lahannya ini mau dikerjakan apa, mau ditanami apa, silakan sekarang kerjakan gitu. Sudah ada SPK-nya, surat perintah kerjanya. Dan yang lain kalau tidak Islam, tidak iman, maka dia kerja inisiatif sendiri, beramal sendiri, niat sendiri, itu tidak ada nilai pahalanya. Dia tidak punya backup wadah keimanan dia tidak punya. Jadi sia-sia artinya, iya sia-sia. Non muslim, tidak Islam, tidak iman, beramal atau berbuat baik sebanyak apapun tidak ada nilai pahalanya nanti di sisi Allah. Paling-paling di hati manusia atau dalam pikiran manusia, orang-orang menganggap dia orang baik, senang memilih dia atau senang menjadikan dia sebagai pemimpin dan sebagainya, cuma sebatas dunia saja. Di akhirat dia tidak ada pahala atau kebaikan. Kul kata kalau Muhammad sadaqallah, sungguh benar siapa Allah. Fattabi'u, maka mengikutilah kalian millata Ibrahim, pada agamanya Nabi Ibrahim, hanifan dengan hanif, cenderung, fanatik kalau bahasa sekarang ini. Fanatik itu sebenarnya bukan pengertian jelek. Pengertian fanatik itu artinya maunya hanya itu. Maunya hanya itu. Yang lain tidak. Nah, dalam beragama ya mesti harus, tidak boleh kamu apa agamanya? Islam. Semenjak kamu Islam, ya hari ini, kemarin kamu apa? Kemarin tuh kalau tidak salah saya agama kemarinnya agama lain lagi, kemarin lo. Jadi beragama itu kok gonta-ganti deh. Bukan baju salin, bukan aksesoris ini, cincin gonta-ganti lah ini, jam tangan gonta-ganti lah ini. Senin lain, ini lain. Bukan pakaian, agama itu bisa gonta-ganti gitu. Ini harus konsekuen lah ini. Ini apa? Harus istiqomah kan gitu. Nggak bisa. Nah, itu fanatik gitu. Islam ya Islam saja. Nah, kalau didalami lagi Islam maksudnya apa? Ya syariatnya. Saya beribadah kalau ada dasar syariat Islamnya. Kalau bukan saya tidak mau. Nah, itu namanya fanatik. Nah, ini perayaan-perayaan seperti ini amal-amal seperti ini ada dasar Quran hadisnya? Tidak ada. Wah, tidak mau saya. Berarti tidak ada dasar Quran di sini. Nanti kalau saya nanti di akhirat saya nagih pahalanya, nagih kemana nanti? Tidak ada Pak dalam daftarnya nih. Ini tidak ditanggung BPJS gitu. Amalan Bapak ini loh tidak ditanggung BPJS ini gitu. Kalau orang sakit kan ada penyakit yang ditanggung oleh BPJS. Itu kalau diklaim bisa. Yang tidak ditanggung oleh BPJS kita klaimlah sampai ke ujung dunia, tidak akan dilayani.
Begitu juga kita nanti kalau beramal tidak ada dasar Quran hadisnya, itu namanya sudah tidak ada klausanya. Lah ini dalam asuransi tidak ada klausa diberi apa, dikasih apa, penyebutan klausa apa tidak disebutkan, kita nagih, mana bisa, mana dikasih. Begitu juga kita beramal, tidak ada syariat, tidak ada dasar Quran hadisnya, mau nagih kemana nanti kita ini? Diketawain orang, mending kalau diketawain gitu. Ini istilahnya diketawain, malu saja paling kita. Ya akhirat apa? Kalau kamu beramal tidak ada dasar Quran hadisnya itu ya gawat itu. Amalan kita tertolak dan kita ini lebih parah dari itu. Jadi anggap keluar dari agama. Agama Islam mestinya amalannya amalan syariat Islam. Kamu syariat apa ini? Syariat kamu bikin sendiri atau syariat ikutan orang-orang? Saya tidak bikin, Pak, saya ikut orang lain. Nah, orang yang kamu ikut itu orang yang bikin-bikin lain. Berarti mintalah sama yang bikin-bikin itu. Ya tidak bisa lain. Yang bikin-bikin tidak bisa ngasih lain. Berarti kalau yang bikin-bikin itu salah, pengikutnya jadi salah juga. Tidak ada istilahnya kita salah karena ngikuti yang salah itu terus nanti di sisi Allah dimaafkan karena kamu sekedar korban. Yang dihukumi adalah aktor intelektualnya, yang ngarang, yang bikin, yang ini. Tidak. Yang ngarang, yang bikin, yang ngakal ini nanti kena tuntutan hukum yang lebih berat, ditambah lagi ini dosa-dosanya orang yang mengikuti, dan yang mengikuti ya dianggap salah. Maka kita hati-hati. Kalau itu sudah diberi resep oleh Rasul supaya kita tidak benar, hidup kita ini sekali ini keislaman, keimanan, amalan kita supaya betul-betul soleh dan tidak disalahkan nanti atau tidak tertolak nanti di akhirat, sudah diberikan resep. Nah ini gitu. Dia diberikan resep ini. Taraktu fikum amroini, ketinggalkan di antara kalian dua perkara. Amro perkara, lain amroini dua perkara. Lalu tadi lu tidak akan sesat, dijamin. Nabi jaminnya. Kalau kamu tidak percaya, itu kan jaminan dari Nabi. Kalau jaminannya itu dari ISO 2000, ISO 2000 berapa ini? Loh, kamu kok lebih percaya dari ISO itu loh. Padahal ISO sekarang aja ISO. Nanti ISO tidak ISO itu nanti. Tidak ISO itu tidak terima itu. Nah ini jaminan dari mutu dari Nabi. Kan jaminan ISO itu tadi. SNI, ada apa-apa nanti kalau ditanya apa SNI lagi. Ini jaminan dari Rasul lagi. Dijamin tidak akan sesat. Lan tadillu ma tamassaktum bihi, selagi kamu berpegang teguh pada keduanya. Apa itu? Kita bilang kitabnya Allah, Al-Qur'an. Ini wasunnatun Nabi dan sunnahnya Rasul. Sunnahnya Nabi. Nah, jadi kalau kita beramal, belajar dulu. Mana ayatnya, mana hadisnya, mana dalilnya. Sudah dapat, baru amalkan. Sekarang apa motifnya kita beramal tanpa ilmu atau tanpa Quran hadis? Memperbanyak amalan. Memperbanyak amalan. Ya salah. Pertama, belum dapat lisensi, belum dapat pengesahan, belum ada perintah, belum ada ilmu, dilarang beramal. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan mengerjakan Muhammad mendekati, dekat aja tidak boleh. Sesuatu yang kamu belum ada ilmunya, tidak boleh. Terus dia mau mudahnya saja. Yang penting kan kita beramal, nanti banyak beramal, tiap hari beramal, sholat sunnah. Ada sholat sunnah ikut, ada ibadah apa ikut, ada ibadah. Sementara ilmu dia tidak mau cari. Ini namanya kamu salah langkah. Harusnya ilmu yang kamu cari dulu, baru beramal. Setelah kita punya ilmu, otomatis nanti, ternyata kita sholat diwajibkan, ayo kita sholat. Setelah ternyata sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, kita kerjakan yang sunnah. Ternyata sunnah itu ada rawatib, ada duha, ada sholat lail, ada sholat istighfar, ada sholat ini. Akhirnya kita kan gitu. Setelah punya ilmu baru kerjakan. Bukan tolak-tolak lagi, bukan dikira-kira lagi. Semangat sholat berjamaah, lihat orang sholat diikuti di belakangnya. Ada orang sholat diikuti di belakangnya, tahu-tahu orang itu sholat tasbih. Mabuk jadi akhirnya. Orang sholat tasbih sampai 300 kali itu loh. Nah, itu akhirnya mabuk. Dia sholat apa yang akhirnya bubar sendiri. Nah, kita harus punya ilmunya. Bagaimana segala sesuatu sudah diatur, sudah diajarkan oleh Rasul. Kita tinggal percaya aja. Jangan lagi pakai kita difilter. Orang sekarang sistem suka difilter. Agama ini difilter berdasarkan bagus tidaknya. Nggak tahu bagus tidak itu relatif berdasarkan apa bagus tidaknya itu, atau panjang pendeknya kan supaya lebih panjang lain gitu. Mungkin panjang lebih bagus lain. Tidak mesti yang panjang harus lebih bagus lain gitu. Ada yang panjang malah tidak ada gunanya karena panjang itu harus pendek dia baru bisa. Jadi jangan kita membuat
filter sendiri atau peraturan sendiri. Tidak usah kita tentukan harus panjang, harus pendek, harus besar, harus kecil, harus lembut, harus lemah, atau harus tidak. Ikuti saja apa yang diatur. Ikuti saja apa yang diatur. Nah, ini. Nah, itulah orang berbuat dusta atas nama Allah, berbicara agama tapi ada tanpa dasar, tanpa dalil. Faulai kaum zalimin, itulah orang-orang yang aniaya. Kul katakanlah Muhammad, sadaqallah, sungguh benar siapa Allah. Fattabi'u, maka mengikutilah kalian milata Ibrahim, pada agamanya Nabi Ibrahim, hanifan, dengan condong. Yang tadi sudah ya. Jadi agama Ibrahim. Jadi kita bukan dijak Muhammad, apalagi kita pengikut Muhammad ini, bukan kita mengikuti agama Muhammad, tapi agamanya Nabi Ibrahim. Jadi agamanya Nabi Ibrahim. Jadi Rasul sebelum Ibrahim bukan, Rasul sebelum Ibrahim itu semua diberi wahyu oleh Allah. Pertama wahyunya dia diangkat sebagai nabi atau rasul. Kedua ya diperintahkan untuk dirinya sendiri atau mengajak umatnya untuk menyembah Allah dengan tidak berbuat syirik. Nah, gitu. Tapi belum dibuat ini format nama agama yang Islam itu belum ada. Nah, setelah zaman Ibrahim, baru nabi setelah Ibrahim dan setelah Nabi Ibrahim dan nabi-nabi, rasul-rasul setelahnya, itu mereka melaksanakan agama yang sudah dibuat oleh Allah, formatnya itu agama Islam. Sedangkan pergantian rasul-rasul berikutnya itu ini penyempurnaan itu ya bisa jadi meneruskan yang lama, ada tambahan yang baru, ada yang lama dulu tuh ada yang dikurangi, atau ada yang lama itu sudah ditinggalkan, ada yang baru lagi dan sebagainya. Itu namanya penyempurnaan. Pokoknya hal yang baru, up to date, yang terakhir dari Allah. Nah, kita sekarang harus menerima yang up to date terakhir. Up to date-nya harus dari Allah. Kalau up to date terakhir, hasil rapat, hasil ini muktamar, hasil musyawarah terbatas lainnya, nah itu tidak benar. Ini adalah up to date-nya dari Allah Rasul. Nah, up to date-nya agama kita ini, dasar up to date agama kita ini yang paling akhir adalah Quran hadis, itu saja. Walaupun itu 1400 lebih tahun yang lalu ini. Karena itu yang terakhir. Tidak ada lagi dan tidak akan mungkin lagi ada peraturan baru turun dari langit, kertas turun dari langit. Kleang, ini kitab terakhir lagi. Kitab baru lagi turun. Mungkin nanti setelah ini akan ada lagi kitab lain. Tidak mungkin, mustahil. Karena kenapa mustahil? Kan Nabi juga mengatakan, Nabi dia khataman Nabi itu terakhir. La nabi abada, selana aku ini tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi kitab lagi, peraturan tidak ada. Ini tinggal kita mengikuti kitab yang terakhir inilah, kitabnya Nabi Muhammad lain. Tidak perlu kita mengikuti kitab-kitab yang baru, karangan-karangan baru, tidak perlu. Seulama apapun dia, sewali apapun dia, sesakti apapun dia, sakti dia ini orangnya, mau gola sakti lain gitu, mati. Walaupun sakti tetap mati, walaupun wali ya tetap saja. Kalau itu dia membuat hal yang baru, ini bukan melanjutkan dari yang ada dasar Quran hadis itu, bukan melaksanakan Quran hadis, tapi malah membuat hal yang baru, itu tidak perlu diikuti. Nah, kalau tidak diikuti nanti kita tidak banyak lah. Yang ada ini kita tidak akan mampu mengerjakan saking banyaknya. Jadi Islam yang dilaksanakan atau yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad berupa kitab Quran yang oleh Rasul dijelaskan pelaksanaannya, pengertiannya, segala macam halnya itu dalam sunnah, itu ya dijamin tidak ada satupun mungkin lain yang bisa sempurna mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasul. Ada saja yang tidak bisa. Saking apanya? Saking banyaknya. Karena kalau pelaksanaannya itu bukan yang penting bisa pernah dikerjakan. Kalau penting bisa dikerjakan ya sudah bisa. Seperti sholat, aku sudah pernah sholat, saya sudah pernah sholat. Pernah haji misalnya, pernah umroh, sholat. Dan tidak, kebaikan harus dikerjakan terus. Ini yang bikin repot kayak ini. Jadi dari sholat 5 waktu setiap hari kan gitu. Baca Quran setiap hari, cari ilmu setiap hari, semua kebaikan dikerjakan setiap hari terus ini. Dan yang ada sih sudah banyak, saking banyak tidak bisa kita melaksanakan semuanya. Maka kenapa kita harus dipusingkan untuk memperbanyak amalan dengan mengerjakan hal-hal yang tidak dicontohkan dan tidak dikerjakan oleh Rasul. Nah ini, alangkah gimana cara kita berpikir itu? Seandainya pun Rasul cuma mencontohkan ibarat cuma satu macam saja, dan satu macam cuma satu aja, dan satu itu cuma setahun sekali atau seumur hidup sekali, ya sudah itu cukup. Seandainya nanti di akhirat kita jangan takut nanti disalahkan oleh Allah.
kamu tidak bisa masuk surga karena kamu cuma melaksanakan 1 kali. Lah Pak, lah Pak ini ya Allah gimana? Rasulmu cuma mencontohi sekali. Ini dia jamin sekali cukup. Ya sudah, masuk surga kita. Tidak mungkin Allah akan menyalahkan Rasulnya. Lain diperdebatkan, dipertentangkan dengan Rasul, tidak mungkin. Jadi kalau memang sudah cuma disuruh 1, ya 1 aja. Kalau disuruh setiap hari, ya kerjakan setiap hari. Kenapa kita harus dipusingkan mengerjakan, mengamalkan apa-apa yang tidak ada dasar dari Allah Rasulnya? Apa motivasinya? Silakan jawab. Apa motivasinya? Pasti salah. Pasti salah ini. Bahwa kita ini harus kita pahami bahwa kita ini ibarat kita ini adalah pengikut, penumpang. Bahasa kami itu disebut kita ini penumpang. Yang punya bis ini, yang punya ini gawe ini, yang ownernya ini adalah Allah Rasulnya. Kita tidak bisa macam-macam sebagai penumpang lain. Mau merubah arah ini apa jalur, mau merubah ini apa jalur perjalanan ini, mau merubah kecepatan atau mau berhenti, tidak bisa. Penumpang kita tinggal ikut saja lain, tinggal ikut saja. Kalau itu pesawat, stop dulu Pak, kenapa? Mau pipis lain, tidak dijawab orang gitu. Mau pipis kok suruh pesawat stop lain, stop di mana kan gitu. Ya kita tinggal terima aja, nama kita penumpang, ikuti aturan yang ada dalam itu. Saya mau mancing, jangan di sini mancing apa? Jadi kita ikuti aja aturan yang ada. Wa makanan tidak ada dia Ibrahim minal musyrikin, tergolong orang yang musyrik. Ibrahim bukan orang musyrik, maksudnya orang-orang yang membuat atau orang-orang yang menawarkan agama hidayah, yang menawarkan dagangannya adalah agama dan hidayah. Ini agama yang benar karena ada hidayah di situ. Artinya nanti dijamin masuk surganya, pasti surganya, dijamin selamat dari nerakanya. Padahal itu ini apa? Bukan dari Allah Rasulnya. Nah ini. Seperti yang disindir oleh Allah ini adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kamu mengatakan agama kamu itu hidayah, ngikuti agama kamu dengan fanatik lah ini. Padahal yang benar itu agamanya Ibrahim. Ibrahim itu tidak musyrik. Dan emang kami kenapa? Emangnya kami kenapa, kata Yahudi Nasrani? Ya kamu musyrik. Kamu musyrik, bukan hanya menyembah Allah. Ada yang lain yang selain Allah yang kamu sembah. Entah anaknya, entah siapanya. Kamu anggap mensifati Allah dengan punya anak, dengan punya istri, apa dengan punya apa. Ya ini musyrik, salah itu. Syirik itu. Tidak benar itu. Ibrahim tidak musyrik. Islam, keislamannya Ibrahim tidak diikuti dengan kemusyrikan. Sedangkan kamu agamanya sudah mangkir lain. Dan tak ada, Ibrahim itu nenek moyang kamu. Lah kalau nenek moyang kamu sudah Islam, dan anak-anaknya waktu itu Ismail dan Ishak juga Islam. Waktu itu Nabi Ibrahim masih hidup, dia sudah punya cucu namanya Yakub, jadi seorang Nabi Rasul. Dia juga Islam. Kenapa kamu anak cucunya jadi agama baru ini? Bikin agama baru ini. Apa alasan bikin nama baru ini? Apa pecah kongsi lagi gitu? Apa kamu mencabut keanggotaan terus ini membuat agama baru, ngadep ini apa notaris kan gitu? Kayak partai aja kamu mau pecah dari partai lama, kebijakannya kamu tidak cocok, kami generasi muda ini tidak mau mengikuti partai lama ini. Akhirnya ini apa? Bikin munas lah ini, bikin partai baru. Bikin partai baru ya silakan kalau partai. Kalau pakai nama lama, lah ini terus mengambil nama, lah itu salah besar lah ini, dituntut orang lah ini. Tapi kalau agama nggak bisa kita memakai nama itu ya dengan cara baru ya tidak boleh. Lah ini atau bikin nama baru tapi isinya Islam, atau isinya Islam tapi dengan nama baru tidak boleh. Kemasan baru isi lama tidak boleh. Lah ini apa kita membuat ini isi yang baru, kemasan baru atau pakai kemasan lama juga tidak boleh. Jadi Islamnya kemasannya Islam dari dulu ya Islam ini harus sampai kapanpun Islam, isinya pun dari dulu sampai sekarang pun harus Islam kan gitu. Ibrahim tidak musyrik ini. Sedangkan kamu mengajarkan kemusyrikan ini. Menyembah-nyembah patung-patung dan sebagainya. Inna sesungguhnya awwalabat baitin, pertama kalinya rumah budia yang diletakkan linnas untuk manusia tempat ibadah. Lalazi niscaya yang
kata di Mekah lain. Bakat teman aslinya itu menangis. Orang kalau ke Mekah itu yang nangis umumnya. Kangen rindu ketika pulangnya pengen balik lagi. Mubarakan yang dibarokahi. Wahudan dan jadi petunjuk, jadi hidayah lil alamin bagi seluruh alam. Jadi rumah bangunan tempat ibadah yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi ini adalah di Mekah itu. Jadi mereka Yahudi Nasrani itu, kamu merasa kiblatnya Baitul Maqdis itu. Nah ini sebetulnya aslinya kiblat pertama di muka bumi itu adalah Mekah itu. Nah ini apa? Ka'bah itu. Ka'bah itu. Nah ini. Gimana Ka'bah itu? Ini apa? Dibarokahi jadi petunjuk bagi seluruh alam. Dan Ibrahim yang membina atau yang meninggikan Ka'bah itu. Dan Ka'bah yang hancur sudah ada, hancur karena di zaman Nabi Nuh banjir di seluruh dunia itu. Seluruh dunia itu kebanjiran. Itu akhirnya rusak ini, tapi pondasinya masih ada. Nah, Ibrahim lah diperintahkan oleh Allah bersama Ismail meninggikan kembali, ini membina kembali Ka'bah itu. Oleh Ibrahim dan Ismail tidak dikerjakan full 100%, nah ini dikerjakan ini apa 75%-nya. Maka ada hijab Ismail itu adalah yang sisa yang lingkaran, setengah lingkaran itu. Ini Ka'bahnya segi 4, ada setengah lingkaran ini sebetulnya aslinya dulu Ka'bahnya ini apa bukan ini 4 persegi kayak gini, tapi manjang gitu ya, apa namanya itu, ini pokoknya tidak dengan sama sisi gini, tapi dia lebih panjang gini. Nah, Ibrahim cuma bangun segini, nah sisanya ini di apa, inilah yang disebut hijil Ismail. Nah, aslinya ini dulu Ka'bah ini. Maka kata Nabi, orang yang mau sholat di dalam Ka'bah, kalau sholat di hijil Ismail ini berarti sama dengan sholat di dalam Ka'bah, karena ini dulu Ka'bah dalam ini. Nah, ini. Untung ada ini untuk sampel. Jadi Ibrahim itu yang ngerjakan itu, nenek moyang kamu itu loh, yang membuat meninggikan bangunan Ka'bah itu. Kenapa kamu alergi Muhammad di situ, kamu anggap salah lain? Padahal dia itu adalah Muhammad itu melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim. Di dalamnya Ka'bah ayatun ayat tanda bainatun yang jelas. Contohnya adalah maqamu Ibrahim, tempat berdirinya steger kalau sekarang ini, scaffoldingnya Nabi Ibrahim. Dulu tempat pijakan Ibrahim untuk mengangkat batu itu Ismail ngantarkan itu bisa berdiri, bisa naik. Ini magicnya di situ, bisa naik. Kan magic pokoknya itu apa mukjizat dari Allah, bisa naik. Jadi tanpa ini apa scaffolding atau steger atau alat bantu lainnya, itu dengan itu yang diinjek langsung bisa naik. Sehingga batu bisa dinaikkan sampai sesuai ketinggian Ka'bah sekarang ini. Itu bukti peninggalannya ada, bahwa memang betul Nabi Ibrahim pernah di situ dan membangun Ka'bah itu. Waman dan barang siapa dakhalahu yang masuk dia orahu padanya Ka'bah, karena maka ada dia aminan aman. Jangankan masuk Ka'bah ya, masuk Masjidil Haram yang di luarnya Ka'bah itu saja, insya Allah ya kita akan aman, dijaga oleh Allah. Itu ada yang kehilangan gimana lain? Ya. Aman di sini bukan pengertian kehilangan seperti itu. Asli namanya aman memang dijaga oleh Allah dari semua hal ini. Nah, tapi yang dijaga oleh Allah ini hanya orang-orang yang beriman. Tapi orang iman pun ya dicoba oleh Allah, ya bisa jadi ya kehilangan segala macam. Jadi maksudnya aman di sini ya aman dari ini serangan musuh dan sebagainya. Ini aman dari ini orang-orang yang berniat jahat yang akan mencelakakan yang ini. Adapun kehilangan atau apa itu ya itu tidak termasuk klausanya, tidak termasuk klausanya. Jadi bukan berarti kalau kehilangan berarti salah dalil. Berarti katanya aman masuk ke Mekah ini. Ternyata saya waktu pulangnya hilang sendal. Apalagi sendalnya kamu taruh di luar itu ya, di teras masjid itu. Kamu balik belum 5 menit kamu masuk itu dibersihkan oleh orang, langsung disapu, langsung dibuang. Kamu carilah sampai kapan tidak akan ketemu nih. Nah itu terus apa dalil ya? Tidak, itu bukan seperti itu yang dimaksud amannya itu. Bukan seperti itu. Jadi dengan kita jadi orang iman itulah ayat ini intinya berarti. Hakikatnya adalah kita dengan jadi Islam, dengan jadi Muslim, jadi orang iman, maka kita akan mendapatkan keamanan dari Allah. Artinya walaupun mati sekalipun, kena apa, kena bahaya, kena celaka apa, tertimpa, jatuh dan sebagainya, mati kamu dalam Islam, ini kalau tidak mati syahid ya mati dalam keadaan Islam itu
berarti kamu mati nanti suatu waktu di akhirat nanti setelah dihisab akan dimasukkan ke dalam surga. Aman dari ancaman neraka. Itu aman, yang paling aman itu di situ maksudnya. Yang berarti kehilangan, ini bukan berarti kehilangan dan tidak termasuk. Walillah, dan bagi Allah, ala nas, wajib atas manusia. Nah, jadi Allah mewajibkan manusia untuk istilahnya itu bagi Allah, artinya kita itu diwajibkan oleh Allah. Ini. Apa hijul baiti, haji ke rumah, maksudnya Mekah ini, ke Ka'bah itu. Man istata'a, bagi yang mampu, man orang istata'a yang mampu ilahi padanya ini baiti, rumah ke Ka'bah atau Mekah, apanya sabilan jalannya. Jadi orang yang mampu untuk berangkat ke sana dengan berkendaraan atau berjalan kaki atau apa, ada ongkos, ada biayanya ya. Untuk ongkosnya, untuk bekal di jalan, atau masalah untuk bekal yang ditinggalkan, berarti dia mampu. Nah, bagi orang yang mampu ini maka dia diwajibkan untuk berhaji, misalnya gitu. Di haji ini diwajibkan bagi yang mampu. Kalau dia dua afak makan aja susah, dan tidak wajibkan. Di akhirat nanti dia kalau tidak, walaupun seumur hidup dia tidak haji, tidak disalahkan insyaallah. Tapi bagi yang mampu, maka seandainya dia tidak berhaji kayak ini, maka itu nanti akan disalahkan oleh Allah. Karena dalil selanjutnya nih, wa man kafara, barang siapa yang kufur. Nah, ini kufur ini diwajibkan haji, malah dia tidak mau haji. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, kenapa? Allah itu ghaniyun, maha kaya, anil alamin, mengalahkan jauh dari, maksudnya mengalahkan dari seluruh alam. Jadi Allah tidak butuh orang-orang yang tidak mau melaksanakan haji tadi, tidak mau Allah ini menjadikan mereka sebagai hambanya Allah. Nah ini karena mereka telah kufur. Maka dalam hadis dijelaskan oleh Nabi, penjelasannya itu ini apa? Barang siapa yang mempunyai ini apa? Rohilatan ini malaka zadan. Nah gitu kan. Man, barang siapa malaka yang memiliki dia zadan pada perbekalan, rohilatan dan kendaraan. Nah, kalau di Indonesia ini kita tidak bisa berangkat sendiri ya, ataupun yang pakai sepeda atau apa itu pengecualian. Umumnya kita kalau mau berangkat itu adalah harus dikoordinir oleh pemerintah, ONH. ONH itu jadi kita daftar di pemerintah, daftar DP, ya, nanti setelah tahun keberangkatan melunasi. Nah, dari dana itu cukup untuk haji, untuk pesawatnya iya, untuk akomodasinya iya, untuk selama tinggal di sana ya iya, untuk apa urutan haji insya Allah cukup. Nah ini artinya siapa yang mampu bayar itu, bayar DP dan mampu melunasi. Ini tapi walam Yahudi, dan tapi dia sengaja tidak berhaji. Nah, sengajanya maksudnya tidak mau daftar, padahal dia punya uangnya, sengaja tidak mau daftar. Fala dulu, maka tidak mudarat baginya ayam Yahudian atau Nasranian. Maka dia belum mudarat, masih kecil masalahnya apabila seandainya dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Padahal mati Yahudi Nasrani ini setelah zaman Islam, zaman Muhammad ini, itu tempatnya di neraka. Kalau orang yang wajib haji tapi tidak berhaji, masih mending dia mati Yahudi Nasrani, walaupun nanti Yahudi Nasrani itu yang neraka tadi. Kenapa maksudnya? Orang yang wajib haji, mampu haji, tidak berhaji, ini lebih berat nerakanya daripada nerakanya orang Yahudi maupun nerakanya orang Nasrani. Ini bagi muslimin ya diberi rezeki yang banyak oleh Allah, jangan lupa supaya ditarget, supaya di planning, direncanakan, menabungnya, direncanakan, mendaftarnya, direncanakan, kapan berangkatnya itu harus direncanakan. Karena orang yang mampu inilah yang ada ancaman, diancam. Dan ini lebih berat matinya, mengalahkan beratnya matinya Yahudi atau matinya Nasrani apabila dia tidak melaksanakan kewajiban berhaji ini, karena dia mampu. Nah, adapun kita istilahnya sudah mati kok belum bisa berangkat, karena sekarang ini kan ada istilah daftar tunggu, waiting list lah ini. Jadi kita sudah daftar, ya ini karena belum dipanggil ini, keduluan dipanggil yang maha kuasa. Itu tidak kesalahan lagi. Nah, yang masih salah gimana? Dia ini tidak kesalahan Pak, karena waiting listnya masih lama, masih 15 tahun lagi dia ini apa sudah meninggal atau baru daftar. Jadi ditanya kapan berangkatnya, 25 tahun lagi Pak, ini baru daftar hari ini besok mati atas tahun kemudian mati.
kan masih waiting list. Nanti akan ditanya lagi oleh Allah, dilihat lagi. Waktu itu dia mampu yang nunggu kayak gitu. Maksudnya keuangannya itu loh. Mampu yang waiting list apa mampu yang cash and carry lagi. Yaitu NH plus, di Indonesia ini ada istilah NH plus. Daftar tahun itu, berangkat tahun itu. Nah, ini. Ada enggak di sana? Ada, di Indonesia ada. Daftar tahun itu, berangkat tahun itu. Kalau yang NH itu biasa itu daftar sekarang 25 tahun lagi baru bisa berangkat. Nah, yang daftar sekarang tahun ini berangkat itu ada lebih mahal, mungkin 3 kali, 4 kali atau 5 kali lipat biayanya dari haji yang biasa. Kalau bagi yang mampu terus tidak mau ngambil yang mahal ini ya gitu, yang lebih mahal ini, mengambil yang itu, salah enggak? Salah ini. Kalau dia mampu kok malah ngambil yang murah, akhirnya nunggu sampai mati akhirnya berangkat, salah itu. Dan mobilnya banyak ini apa namanya bento kan gitu. Namanya bento. Mobilnya banyak, rumahnya real estate ini. Dan harta berlimpah. Mau haji PNH biasa. Wah, salah itu. Kalau dia bento hartanya banyak itu dia harusnya daftarnya ONH plus kan gitu. Jadi jamaah-jamaah atau orang Islam Muslim ya perhatikan, kamu ya harus mengukur diri. Kamu termasuk kaya biasa atau sangat kaya, termasuk high class atau termasuk ini apalagi crazy rich. Wah, crazy rich kok nunggu NH plus, nunggu ONH belasa. Udah perlu ya charter pesawat sendiri lagi. Gitu. Berangkat satu pakai Garuda, satu pesawat dia sendirian. Nyupir sendiri lah ini bukan nyupir sendiri ya, penumpangnya dia sendiri ya lah, perlu gitu lah ini. Nah, jadi jangan nunggu yang NH biasa kalau dia mampu. Sebab di akhirat disalahkan tetap, kamu tidak berangkat haji kan belum dipanggil ini ya, kenapa kamu nunggu yang dipanggil? Kamu bisa berangkat tahun itu kok, kenapa kamu nunggu yang nunggu itu? Namanya kamu itu mengulur-ulur waktu lainnya gitu. Ya, itu insya Allah kesalahan. Kayak bagi yang masih daftar NH biasa, pada dia mampu, usahakanlah dijajaki untuk daftar haji yang plus lainnya, supaya nanti tidak keburu mati di akhirat, tidak disalahkan oleh Allah. Kamu mampu tapi daftarnya yang murahan ini. Hemat-hemat istilahnya. Ini salah. Berada tidak bisa hemat-hemat. Kul katakanlah Muhammad, ya ahli kitab, wahai ahli kitab. Sebagai ahli kitabnya orang yang sudah mendapatkan kitab aslinya, diberi kitab ya nabinya, bukan orangnya ya. Maksudnya umat yang merasa mengikuti kitab ini, seperti umat Yahudi merasa mengikuti kitab Taurat, umat Nasrani merasa mengikuti kitab Injil. Ahli kitab, ini mereka itu Yahudi Nasrani, ahli kitab. Ahli kitab Yahudi Nasrani. Ditanya oleh Allah, lima takfuruna, lima kenapa? Karena apa takfuruna mengkufuri kalian bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wallah, sedangkan Allah syahidun menyaksikan ala ma ta'malun, atas apa ta'malun beramal kalian. Apa yang kalian amal Allah tahu lagi. Tapi kenapa kamu itu mengkufuri ayat? Jadi apa yang dilakukan oleh Bani Israel, Yahudi Nasrani itu, mereka adalah mengkufuri ayat. Tidak melanjutkan itu kufur, menyimpan ayat, tidak menyampaikan itu kufur. Ada sebagian ayat yang dianggap terlalu keras, ini tidak perlu dilaksanakan biar jamaahnya atau jemaatnya itu ya merasa senang, betah di dalam agamanya, dimudah-mudahkan, padahal itu ya ini tidak seperti itu prosedurnya. Ini itu dimudah-mudahkan supaya orang betah lah ini. Itu namanya mengkufuri ini ayat-ayatnya Allah. Gimana kalian kok mengkufuri ayat Allah? Padahal Allah tahu apa yang kalian amalkan. Jadi namanya perbuatan bodoh, itu namanya bunuh diri istilahnya. Bunuh diri, ibarat korupsi, ini kan di depan banyak orang kan, ini korupsi. Nenteng uang sebanyak ini. Duit apa itu Pak? Duit proyek ini lah ini. Untuk siapa tuh? Untuk saya sendiri lah ini. Kenapa Pak diambil ini? Ya mumpung saya jadi pejabat. Ini namanya bunuh diri. Biasanya orang korupsi ya diam-diam kan gitu. Ambil uangnya ya diam-diam, hitungnya diam-diam, apanya diam-diam ya. Ini bukan ngajari kita diam-diam, bukan maksudnya itu. Ini yang salah itu jangan dikerjakan, diam-diam ya. Suatu saat ketahuan, paling tidak ketahuan nanti masalahnya di akhirat, ya salah. Apalagi ya terang-terangan, itu namanya bunuh diri. Bunuh diri. KPK lagi meriksa, dia langsung
lagi gotong atau lagi ini apa bawa duit ini apa gratifikasi bunuh diri. Ada orang mau nyogok gitu kan, KPK mau datang, ada orang mau nyogok ini diterima, waduh ini ditunda dulu, saya tidak terima sogokan Pak. Betul Pak, tidak terima, betul. Dan kalau besok, ya besok oke. Hari ini ada KPK masalahnya, jadi ada KPK ya besok aja lah. Hari ini jangan dulu, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja. Besok baru sogok menyogoknya. Bukan begitu ya, namanya tidak benar itu ya. Diketahui orang yang tidak benar, tidak ketahui orang pun tidak benar. Ya ahli kitab, ahli kitab, lagi-lagi oleh Allah ditegur, ditanya, diingatkan oleh Allah, hei ahli kitab, umat Yahudi Nasrani. Lima karena apa tasuduna mencegah kalian, menghalang-halangi mencegah itu. Dan sebila dari jalan Allah, dari agama Allah dan agama Islam ini. Jadi Yahudi Nasrani itu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka buat, ujung-ujungnya itu loh, sebagian besar adalah salah satu targetnya adalah bagaimana umat Islam ini ya rusak, bagaimana umat Islam ini apa tidak maju, bagaimana umat Islam ini tidak jalan, bagaimana umat Islam ini ya kualitasnya semakin merosot atau rendah dan sebagainya, dengan berbagai macam ide yang kita sadari atau ide yang tidak kita sadari. Maka kita pun sama. Bukan hanya Bani Israel atau Yahudi Nasrani yang mencegah agama Allah. Kadang-kadang diri kita pun termasuk orang-orang yang zalim, menganiaya diri, yaitu dengan cara mencegah agama Allah. Orang mau sholat kita halang-halangi. Mau sholat duha, nggak usah lah sholat duha. Kawin banyak kamu sholat duha. Pagi-pagi malah sholat duha. Jadi kapan? Malam-malam aja sholat duhanya. Gitu. Itu mencegah orang mau ibadah ini namanya. Orang impak, kenapa? Nggak usah, kenapa? Anak kamu tuh ya banyak biaya ini. Untuk anak itu loh, nantilah infak loh. Jadi infak membela agama Allah itu ya, walaupun kita sendiri banyak kebutuhan. Kalau berarti nunggu kita tidak ada kebutuhan lagi ya mati. Setelah kita tidak ada kebutuhan ya mati. Keluarga sudah habis, terlambat nunggu kita mati baru menginfak dan sebagainya. Ini tanpa kita sadari kadang-kadang kita pun orang Islam mencegah atau menghalang-halangi orang dari beribadah, dari melaksanakan kitab Allah. Ada yang menghalangi orang mau ke Mekah, tidak usahlah ke Mekah, dia kena Covid. Tidak usahlah ini apa mau haji, tidak usahlah haji, tidak usahlah umroh. Lebih baik dibuatkan bisnis usaha supaya ini nanti kita punya usaha jadi orang kaya. Ada orang mengaji, tidak usah ngaji, kenapa? Jadi takut sesat lagi. Orang kita ini aslinya sesat, kita ini ngaji punya ilmu agama jadi tidak sesat, ini terbalik. Ini apa dia menganggap justru ngaji itu jadikan sesat, ini terbalik. Dia tidak merasa dirinya sesat, tidak ngaji merasa benar. Orang yang ngaji dianggapnya sesat lagi. Namanya otak sudah terbalik. Sudah ada filmnya, ada sinetronnya, dunia terbalik. Yang ngaji dianggap sesat, yang tidak ngaji merasa benar. Tahu aja, ngerti aja tak Quran hadis lagi merasa benar. Nah yang ngerti Quran hadis dianggap sesat lagi. Ini namanya dunia sudah terbalik. Apa kita harus ngikutin seperti itu? Wah, rugi. Kalau kita sudah ngerti yang benar itu Quran hadis ya, walaupun dianggap sesat, biarlah. Kamu sesat, biarlah Pak sesat Pak, yang penting Quran hadis lagi. Ikut kami yang benar nih. Gimana? Kami tidak Quran hadis, tidak ngaji, tidak ibadah lagi. Dan biarlah walaupun kamu benar, kalau tidak Quran hadis lainnya, saya tidak mau Pak. Biarlah saya Quran hadis walaupun dianggap sesat. Jadi yang penting bukan cap atau penyaksian manusia. Jadi yang penting adalah penyaksian Allah. Kalau Allah menyaksikan, ini kita benar, walaupun dunia ini menganggap kita sesat, biarlah, nggak apa-apa. Tapi apalah gunanya, apalah artinya saat dunia menganggap kita itu benar. Tapi kalau Allah menganggap kita sesat, alangkah nanti ruginya kita di akhirat. Orang sebanyak dunia tidak ada yang mampu nanti menolong diri kita. Sebanyak sak dunia ini mau menolong kita loh, walaupun mereka semua berusaha menolong kita, tidak akan mampu. Maka kita siapa yang nanti akan menolong kita di sisi Allah? Itu salah satu bahasa di Quran itu yang menasihati para nabi, para rasul itu yang mereka disuruh menyampaikan agama karena beratnya tantangan itu, akhirnya mungkin masa berat mau mangkir atau mau mundur atau mau
bekerja sama atau menuruti keinginannya orang-orang kufur lain kan, akhirnya mungkin mau berubah seperti itu. Nanti kamu kalau berbuat seperti itu, nanti di sisi Allah kamu disisa, siapa yang mau nolong kamu lagi? Jadi mereka apa mau menolong? Tidak akan bisa. Nolong saja tidak mau nanti mereka, apalagi mau nolong, tidak akan bisa. Mau aja tidak nanti, apalagi bisa menolong, apalagi bisa. Wah, maka itu yang kita pikirkan. Kalau kita salah agama ini, dasar ibadah kita tidak Quran hadis ini. Tanyalah diri kita, siapa nanti akan menolong? Orang tua kita tidak bisa, anak kita apalagi istri kita tidak bisa, tetangga kita lebih-lebih tidak ada yang bisa menolong kita. Pikirkanlah hidup sekali supaya ibadah kita yang benar. Jangan cuma mikirkan hidup sekali, jangan tidak punya rumah, jangan tidak punya kendaraan, jangan tidak punya gawean pekerjaan bagus, jangan tidak punya usaha yang bagus. Jangan sampai hidup sekali ini tidak dianggap orang sugih, tidak dianggap orang hebat, nanti tidak direken orang-orang. Undangan selalu tidak didapat undangan, kamu selalu tidak diundang karena dianggap melarat. Biarlah, sekedar tidak makan ayam mati ya dia. Beli sendiri nanti ayam mati. Kalau paling tidak bisa setiap hari, ya setahun sekali ya gitu. Ya itu pas hari raya. Memang bisa setiap tahun hari raya bisa nyembelih ayam nih. Ini. Walaupun kita setiap tahun pun tidak bisa nyembelih ayam tuh. Kalau yang penting kita itu ya silaturahim di hari raya. Ada saja yang nyuguhkan ini apa? Opornya, Pak mau makan ini apa? Ketupat ini ya gitu. Ya, bolehlah ini gitu. Jangan ditolak urung nanti lagi. Lah sudah setiap bulan dah, ini kan setiap tahun kita tolak pun udah lewat ini. Jadi tahun ini tidak makan opor ini. Dan gara-gara nolak ini. Rasanya itu ya istilahnya nolak diminta dipaksa. Enggak usah. Ayo Pak, jangan enggak ayo Pak ini. Enggak usah basa-basi. Pak mau ini apa? Ini makan ketupat sama ini mau ini kurang banyak gitu. Kalau kita ditawari tidak salah ya. Kita ditawari jadi biarlah yang penting benar. Jadi kita hati-hati jangan sampai malah kita tergolong orang-orang yang mencegah, menghalang-halangi dari agama Allah. Ada orang mau ngaji, enak olahraga aja, kita ini mau olahraga nih, nantilah dulu ngaji dulu, besok baca loh. Hanya orang mau ibadah tidak jadi. Ya Alkitab 5 tasbih sebelah kitab, kenapa kamu mencegah agama Allah? Man amanah pada orang iman. Jadi orang iman ini mau beribadah dihalang-halangi. Nah itu waktu itu pernah kejadian, itu orang iman Nabi setelah hijrah ke Madinah terus mau haji, mau mengerjakan haji ke Mekah, dihalang-halangi oleh ini apa penduduk Mekah itu. Sekarang ini orang mau ibadah bisa dicegah sama. Mencegah orang mau ibadah itu sama, ini terkena dalil ini. Kenapa kamu mencegah dari agama Allah pada orang iman? Ibtaghuna ini yang mencari bukan ibtagu tab'unaha ini. Mencari kalian padanya agama iwajan bengkok. Artinya sengaja kalian itu mau merusak agama, membuat agama ini bengkok, tidak sesuai dengan aslinya, tidak sesuai dengan ketentuannya. Membuat agama ini jadi bengkok. Jadi membuat agama itu jadi tidak sesuai Quran hadis, itu berarti upaya-upaya yang dilakukan itu untuk membengkokkan. Bengkok itu istilah, bengkok itu artinya tidak benar, tidak lurus, tidak lurus, tidak sesuai dengan dalilnya. Wantum dan ada kalian syuhada orang yang menyaksikan, pada kalian tahu bahwa itu tidak boleh. Agama harus dilaksanakan apa adanya, jangan dikurangi tambah atau dibengkokkan atau disimpangkan, dan jangan. Allah dan tidak ada di siapa Allah berghafil dengan lupa. Allah tidak akan lupa amal tak malu dari apa yang kalian amalkan. Jika masuk kalian amalan kalian yaitu membengkokkan agama, membuat agama itu dari tidak berubah dari jalurnya, membuat orang itu tidak bisa beribadah atau menghalangi orang beribadah, membuat orang itu ditakut-takuti kalau beribadah itu miskin, kalau kamu cari ilmu agama itu nanti jadi sesat lah ini. Cari saja yang umumnya orang tidak ngaji, nah ya kayak itu, umumnya orang tidak ibadah, ya sudah, kadang ibadah kadang tidak, ikut aja yang umum. Nah, itu namanya memberi pengertian yang menyesatkan. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang iman, in tuti'u, jika taat kalian, maksudnya mengikuti fariqan segolongan minallazina utul kitab, dari orang yang diberi kitab,
Jadi kalau kita mengikuti orang ahli kitab itu Yahudi atau Nasrani tadi, apa kemauannya? Itu kata Allah ya ruddukum, maka akan mengembalikan mereka ahli kitab Yahudi Nasrani tadi kum pada kalian ba'da imanikum, setelah imannya kalian. Kamu sudah jadi orang iman, kamu kok mengikuti keinginan mereka, berarti ahli kitab itu justru akan mengembalikan kalian setelah kalian jadi orang iman kembali kemana? Kafirin, jadi orang kafir lagi. Jadi Yahudi Nasrani itu dicap oleh Allah kafir. Kalau kita mengikuti mereka, berarti kita walaupun sekarang sudah iman akan dikembalikan kepada kekafiran lagi. Maka dan bagaimana takfur dan mengkufuri kalian, wa antum tutla dan sedangkan kalian itu telah dibacakan alaikum atas kalian ayatullah, ayat-ayat Allah. Kok bisa ya kalian tuh mengkufuri Allah padahal kamu sudah tahu ayat? Ibarat kamu udah ngaji kan, sudah ngaji ayat Quran hadis, tapi kok kamu mengkufuri? Misalnya kamu sudah tahu bab sholat, sudah tahu dalilnya Quran hadis, bagaimana pahala, bagaimana dosa, bagaimana tata cara sholat dan sebagainya, tapi kamu kok tidak sholat, itu bagaimana kamu kok mengkufuri? Padahal kau sudah dibacakan ayat Allah. Wa fikum, dan di dalam kalian Rasul ada utusannya Allah waktu itu. Kalau sekarang kita ini walaupun Rasul tidak ada, kan sudah ada hadisnya. Sholat itu seperti yang diajarkan Nabi, ya begini ini, atau ada pilihannya begini atau begini, yang ada pilihan. Kalau pilihannya 3 boleh pilih dari sepertiganya. Pilihannya 2 ya pilih A atau B kan gitu. Kalau 4 pilihannya pilih A atau B atau C atau D kan gitu. Kalau yang satu yang dikerjakan Nabi ya sudah tidak ada pilihan, satu itulah ini. Nah, artinya kalau sudah ada sunnahnya, ada hadisnya, ini kok kamu kufuri? Sudah dibacakan padahal sunnahnya Rasul ini kan, kenapa kamu mengikuti yang cara ibadah yang lain? Nah ini. Wa may ya'tasim, barang siapa yang berpegang teguh bila dengan Allah, agama Allah itu Quran hadis, maka sungguh hudia ditunjukkan dia atau diberi hidayah dia ila siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Sirat jalan itu maksudnya agama, mustaqim yang lurus maksudnya yang benar. Jadi kalau kita ini berpegang teguh dengan Allah, Allah di sini menurunkan kitab, Allah mengutus Rasul dan memberi wewenang kepada Rasul untuk menjelaskan kitab. Jadi kasarnya berpegang teguh pada Allah dan berpegang teguh pada Quran hadis. Kalau kita berpegang teguh pada Quran hadis, maka Allah akan menunjukkan kita atau diberi hidayah kepada agama yang benar. Maka sekali lagi supaya kita introspeksi kita, tidak perlu pakai emosi. Ini apa untungnya emosi? Apa untungnya kita marah-marah? Apa untungnya kita mengedepankan perasaan dan sebagainya? Yang penting kita ini benar ya. Seandainya kita nanti salah di akhirat, siapa yang rugi? Kalau seandainya kita tidak ada Quran hadis ibadah kita, nanti siapa yang nanti akan menanggung penderitaannya itu? Nah, maka kita ini supaya ngikuti saja, ini lemahkan saja diri kita, ini merendah saja kita di sisi Allah. Kita tidak akan kuat, tidak akan berani, tidak akan kita itu nanti menang berhadapan dengan Allah. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang kali ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Seandainya ada kekurangan, keliruan, kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.